silahkan kalau ada pertanyaan di sela aja ya. Oke, saya share materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perpindahan panas secara batch. Nah, secara batch itu adalah perpindahan panas yang sering kita lakukan di keseharian kita. Nah, sehari-harinya kita ini emang praktek perpindahan panas secara batch atau unsteady. Jadi di sini kita belajar proses perpindahan panas yang unsteady itu merupakan fungsi waktu ya, jadi dia fungsi waktu. Nah, mengapa ya kita pakai proses batch ini? Karena itu di buku Karen ini ya, acuannya saya pakai buku Karen, nanti bisa dilihat lengkapnya, textbooknya. Ini buku jadul, kuno, tapi selama air mengalir ke bawah dan selama air mendidih suhu 100 derajat Celcius ya di 1 atmosfer, buku ini masih kepake gitu. Itulah enaknya di teknik kimia tuh seperti itu. Bukunya jadul tapi masih kepake. Mengapa kita pakai proses batch ya? Ini akan dijelaskan karena proses batch itu ya ekonomis ya. Tapi alasannya nanti bisa dibaca, uraiannya panjang di sana. Nah, antara lain emang butuhnya sedikit gitu. Kalau yang skala besar kan kontinu, biasanya proses kontinu. Tapi kalau yang skala kecil ini rata-rata prosesnya batch karena lebih ekonomis dia. Lebih ekonomis, cukup hanya skala kecil gitu, mudah dibersihkan, operasinya simple gitu. Nah, yang dipelajari di mata kuliah perpindahan panas ini, ya ini pertemuan ke-13 dan 14 nanti saya gabung mungkin ya, atau nanti kita selingi sebentar-sebentar aja gitu. Nah, yang dipelajari ini nanti pemanasan, pendinginan di tangki berpengaduk ya, tangki berpengaduk, ada counterflow, aliran berlawanan ya. Nah, ada yang tangki berpengaduk itu bisa pemanasnya itu bisa berupa koil, bisa juga berupa jaket. Ini fluida pemanas atau pendinginnya. Nah, ada yang tipe isotermal, ada yang non isotermal medianya itu. Jadi medianya itu bisa menggunakan koil. Koil tahu ya, koil kayak spiral bentuknya. Kalau di lab itu ada ya, pendingin koil. Nah, kalau jaket ini di luarnya ya. Medianya itu ngalir di luar. Nah, kalau isotermal, medium isotermal, nah berarti kemungkinan dia bisa berubah fase. Air yang mendidih atau uap yang mengembun itu suhunya isotermal. Nah, kalau non isotermal, kalau dia sebagai pemanas ya, non isotermal berarti awalnya ini media pemanasnya misalnya air suhu 100 yang dipanaskan dari suhu kamar ya, fluida yang diproses ya dari suhu kamar ingin sampai suhu 70 misalnya. Nah, berarti tadi ya fluida yang jadi media ya, medianya itu air panas suhu 100 itu akan turun suhunya jadi 90 atau 80 derajat Celcius, sementara yang bahan yang dipanaskan dari suhu kamar naik. Nah, seperti itu saja sederhana prinsip perpindahan panas. Tapi ini batch gitu ya. Nah, sehingga nanti perlu rumus-rumus. Bisa juga pemanasnya itu external exchanger ya, alat yang di luar. Kalau ini alatnya di dalam tangkinya, bisa koil, bisa jaket.
Kalau yang di luar ya, yang di luar itu ya berupa HE, bisa juga isotermal, medianya bisa juga non isotermal gitu. Nah, ini dan seterusnya nanti yang berikutnya itu akan aplikasi persamaan-persamaan saja, ndak perlu dihafal ya, tapi tinggal pakai yang cocok mana. Nah, kalau yang ini external exchanger, liquidnya continue ya, continue ditambahkan ke dalam tangki. Jadi yang tadi liquidnya diem, udah ada di sebuah tangki liquidnya jumlahnya tertentu, tinggal yang exchanger-nya ya ada di luar ya pemanasnya. Yang mengalir itu adalah yang melewat HE-nya. Tapi kalau yang di sini ada liquid yang ditambahkan ke tangki secara kontinu. Nah, pemanasnya di luar, pemanas atau pendinginnya, exchanger-nya, medianya bisa isotermal, bisa juga non isotermal. Jadi kalau isotermal itu biasanya berubah fase, isotermal itu suhunya tetap. Nah, kalau non isotermal suhunya berubah. Gitu aja prinsipnya. Nah, ini kemudian heating, cooling ya, batch ada pengaduknya ya, alirannya paralel. Kalau yang tadi berlawanan, yang ini paralel. Bisa pakai external exchanger 1, 2 ya. 1, 2 itu maksudnya kan kalau HE ada cell and tube. Sel itu kan sebuah silinder yang diameternya besar. Kemudian diisi oleh pipa-pipa yang diameternya kecil ya, 1 in, 3/4 in, atau bahkan kalau kecil banget setengah in ya, setengah in. Nah, itu satu ini ya, satu rangkaian gitu dimasukkan ke dalam exchanger sel ya, sel yang silinder yang diameternya besar gitu ya. Nanti bisa dilihat lagi bentuknya. Nah, kalau 1, 2, nah 1 ini dia arah aliran di namanya pas ya, 1, 2 itu 1 pas di selnya, 2 pas di cupnya gitu. Jadi cupnya itu bisa ke kiri, ke kanan gitu. Yang di cupnya ya, tapi kalau di selnya hanya 1 aja misalnya ke kiri gitu. Nah, kalau ini paralel ya berarti masuk, arah aliran masuk sama antara media pemanas atau pendinginnya sama arahnya dengan fluidanya gitu. Itu parallel flow. Ada yang bisa juga counter flow ya, berlawanan juga itu. Jadi bisa nanti dilihat tergantung kasusnya ya. Nah, kalau eksternal 24 exchanger ya, eksternal 24 exchanger ini yang di sel itu 2 arah, di tube-nya 4 arah. 1, 2, 3, 4, bolak-baliknya 4 ya, 4 arah. 4 kali, kalau ini 2 kali. Masuk, arah ke arah masuk, arah keluar gitu. Nanti bisa dilihat detailnya di gambar heat exchanger. Nah, ada yang ini pakai pengadukan, yang ini tanpa pengadukan. Nah, nanti tinggal pasang rumus-rumus ya, pasang rumus-rumus. Nah, di sini contohnya ini pemanasan, pendinginan secara batch ada pengaduk. Nah, ini simbol pengaduknya ya. Jadi ini cairannya di dalam tangki itu ada pengaduk ya, teraduk. Asumsi ada pengaduk itu berarti suhu di setiap tempat ya, di setiap tempat, di setiap posisi itu diasumsikan sama ya. Suhunya diasumsikan sama. Kalau nggak diaduk itu beda. Tadi ada yang tidak diaduk, lebih sulit ya penyelesaiannya. Nah, kalau diaduk itu asumsinya sama. Nah, di sini pakai coil ini suhu masuk. Nah, ini coil ya, ini keluar. Jadi bisa isotermal, non isotermal. Di sini asumsinya apa? U-nya konstan. U adalah koefisien perpindahan panas overall. Jadi kalau di perpindahan panas itu berlaku hukum
persamaannya Q sama dengan U kali A kali delta T. Jadi, suatu panas bisa pindah ya sebesar Q ya, kalor per waktu gitu ya. Kalor lah ya, kalor itu sama dengan U adalah koefisien transfer panas, kalikan A luasannya, kalikan delta T beda suhunya, beda suhu apa ya, antara pendingin dengan yang didinginkan atau pemanas dengan yang dipanaskan, itu harus ada beda suhu. Tapi nanti ada rumus-rumus ya, rumus-rumusnya bagaimana kita ikuti saja, nggak usah dihafal. Karena kalau ujian nggak perlu menghafal, open book, tapi dipahami. Nah, di sini liquid flow-nya konstan ya, jadi U-nya sama ya, konstan, kecepatannya konstan, specific heat-nya juga konstan, kemudian media pemanas pendingin di titik masuknya juga konstan, prosedur pengadukan, nah pengadukannya ini harus bisa uniform ya, seragam ya, sehingga bagaimana cara mengaduknya. Biasanya kalau asumsinya gampang, konstan-konstan itu kan membuat perhitungannya gampang. Prakteknya yang biasanya tidak gampang. Bagaimana cara mengaduk supaya ini konstan semua, supaya rata di setiap bagian ini. Kemudian no partial phase change occur. Nggak ada yang menguap, ya, nggak ada perubahan fase ya, sebagian nggak ada. Kemudian panas hilang diabaikan. Nah, selanjutnya adalah tinggal rumus-rumus saja di sini. Heating, cooling, batch ya, ada pengaduknya, alirannya, berlawanan ya. Coil in tank, jacketed vessel ya. Isothermal heating medium. Ini tadi gambarnya ini isothermal heating medium. Kalau isothermal berarti T-nya sama. Nah, ini sama-sama T1 ya. T-nya sama. Jadi di sini gambar 18.1 tadi ya, ini tangki berpengaduk ya. Itu terdiri dari sebuah tangki yang berisi M pon ya, Lb ini pon, cairan yang memiliki specific heat C ya, panas jenisnya C. Jadi MCP delta T ya. Kita kalor itu kan atau entalpi kan sama dengan MCP delta T, massa kalikan panas jenis specific heat kalikan delta T ya, beda suhu. Beda suhu dengan suhu referensi ya. Kemudian initial temperature-nya T1 ya, yang di tangki itu ya. Jadi suhu mula-mulanya T1 dipanaskan menggunakan condensing medium. Nah, ini media yang mengembun. Nah, berarti ini suhunya konstan. Nah, biasanya apa? Uap air yang mengembun gitu ya. Uap air mengembun, suhunya konstan. Konstan T1 ya. Nah, suhu batch-nya ya, di tangki batch-nya itu suhunya T2 at any time. Ini batch-nya ya, batch-nya waktunya theta. Ya. Nah, nanti akan dicari theta itu berapa. Nah, ini Q adalah jumlah total ya, panas yang ditransfer, satuannya BTU, British Thermal Unit BTU. Ya. Kemudian per unit waktu. Oke, kita susun. Nah, ini dq sama dengan MC dt ya, MC delta T. Sama dengan U kali A kali delta T. Jadi ini adalah dasar rumus perpindahan panas
U tadi koefisien perpindahan panasnya overall ya, A luas transfer panasnya, delta T adalah beda suhu. Nah, ini sama dengan entalpi yang dikandung ya. Entalpi di fluida. Jadi kita kalau perpindahan panas ada tinjauan neraca energi ya. Panas yang diberikan sama dengan panas yang diterima seperti itu. Jadi di situ harus balance. Makanya tadi sebetulnya ada panas yang ke lingkungan tapi itu diabaikan. Ya, bagaimana caranya membuat panas tidak hilang ke lingkungan? Nah, kan ada isolator dan sebagainya gitu. Nah, dari sini disusun ya persamaan, ditata sehingga bisa diperoleh dt d theta ya. Ini T-nya suhu, theta itu waktu ya. Nanti akan ketemu suhunya berapa. Ya, jadi di buku ini T kecil adalah suhu ya. T kecil adalah suhu, T besar juga suhu, sementara waktunya theta gitu. Jadi setiap buku bisa jadi berbeda simbolnya, kita ikuti saja. Kebetulan kalau di Karen waktu adalah simbolnya theta. Nah, tinggal disusun, ini matematika biasa, kadang nggak usah menghafalkan juga. Tapi kalau suka ya bisa diintegralkan sendiri. Nah, akhirnya kita akan dapat rumus seperti ini. Ln T, T1 min T1. Nah, ini media yang tadi, condensing mediumnya. Ya, T1 besar ini, yang T1 kecil adalah suhu tadi yang di dalam tangki ini ya, mula-mula. Nah, terus dipanaskan sampai suhu berapa menggunakan condensing medium. Ya, condensing mediumnya biasanya steam. Nah, di sini U kali A kali theta dibagi MC. Ini karena persamaan ini diatur ya. Sehingga dapat persamaan ini. Akhirnya yang kita cari theta. Diperolehlah theta. Nah, begitu juga persamaan yang selanjutnya itu analog saja ya, analog saja tergantung kasusnya. Yang ini coil in tank, ini isothermal cooling medium. Sama isothermal cooling medium. Yang tadi kalau 18,5 ini T1 min T1 ini heating ya. Nah, kalau heating itu pakai condensing medium, yang ini cooling ya. Cooling, tapi mediumnya juga isothermal. Oh ya, ini yang suhu, sebentar kita jadi fluida prosesnya ya naik ya, naik, in which cooling medium is refrigerant. Oh ya, ini pakai refrigerant, kalau ini pakai refrigerant ya, yang diumpankan ke cooling element ya, cooling element at its isothermal boiling temperature. Jadi nanti dibaca pelan-pelan saja. Ini memang tidak cukup kalau mau menjelaskan waktunya ya. Ini nanti persamaannya ada banyak sekali. Pelan-pelan saja. Kalau teman-teman yang mungkin ada keterbatasan bahasa Inggris, hari gini kan gampang, translate bebas ya. Tinggal dipahami gitu ya, nggak usah dihafalkan, nanti rumus bisa dipakai. Nah, kalau yang rumus ini T-nya, T kecilnya sama ya, sama-sama T1 ya, yang beda yang besar ini, suhu yang lebih tinggi ya, yang hurufnya besar itu suhu yang lebih tinggi, kalau hurufnya kecil ini
dia suhunya, kalau di perpindahan panas dia posisi yang suhunya lebih rendah. Tinggal diikuti saja. Nah, ini juga ada rumus kalau ini non isotermal, mediumnya non isotermal sehingga suhunya berubah. Ada perubahan suhu yang ini dari sini dulu ya, dari sini mulainya. Nanti persamaannya kan jadi beda nih. Kalau ini kan ini paling simpel persamaannya ya. Yang di sini ada masuk W. W ini ada non isothermal heating medium ya. Flow-nya konstan W. Nah, jadi ini adalah flow heating medium yang non isothermal tadi. Misalnya air panas gitu ya, itu flow-nya W, flow rate-nya W. Nah, dari suhu berapa ke berapa. Inlet temperature-nya T1. Nah, T2-nya jadi berapa? Nah, dihitung dulu pakai neraca panas. Kemudian baru dipakai untuk memanaskan. Sehingga persamaannya terlihat lebih kompleks ya. Kalau M ini adalah fluida yang kita panaskan. Coil in tank, coil yang kita panaskan ya. Tinggal dilihat saja. Jadi balik lagi M. M itu apa sih? Nah, M itu yang berada di tangki gitu ya. M liquid, cairan yang berada di dalam tangki. Itu aja yang dipegang. Mau pemanasnya jumlahnya W, atau ini bisa pemanas, bisa pendingin, tergantung kasusnya. Ini nanti ada banyak sekali persamaan, sesuaikan saja kasusnya. Jadi tidak dihafal, tetapi dipahami ya. Kalau saya pasang slide-nya di sini, nah tadi coil, jaket. Nah, sekarang ada external exchanger. Nah, ini external exchanger maksudnya itu. Kalau tadi kan pemanasnya di sini. Bisa coil ya. Coil tuh di dalam, bisa jaket. Nah, jaket tuh ya pakai jaket. Kayak kita kalau kedinginan pakai jaket. Nah, tangkinya juga bisa pakai jaket. Nah, kalau ini pemanasnya dari luar. Nah, ini yang exchanger, namanya external exchanger. Nah, ini saya tadi katakan dia pakai satu-satu kalau ini, satu-satu exchangernya. Satu-satu itu ini ya, yang lewat sel. Ya, yang lewat sel tuh ini. Nah, ini simbolnya yang lewat sel ini. Ini dari sini. Arahnya ke sini. Masuk dari atas, keluar ke bawah. Tuh. Kalau arah dari sel ya. Arah di selnya. Kalau yang dari tube-nya di sini. 1, 2. Itu. Ke atas atau ke bawah? Oh, mata saya yang kurang. Karena bukunya lama. Agak kurang jelas. Oh, ke sana arahnya ke sana. Berarti ini juga ke sana. Nah, pokoknya satu arah ya, satu arah. Oh, tergantung dia counter current atau co-current. Nah, kalau counter current ini masuk ini keluar sana. Kalau counter current, karena counter current, nah masuknya sini, keluar. Jadi berlawanan ya. Dari atas ke bawah ini media pemanasnya, kemudian fluida yang dipanaskan dari bawah ke atas. Pokoknya berlawanan gitu. Nah, rumusnya pakai rumus ini. Dari mana? Dari sini. Anda nggak usah menurunkan rumus, pakai aja langsung ini. Gitu. Ini masih S1 itu masih ya secara filosofis kan tidak dituntut terlalu dalam. Nanti kalau tertarik belajar lagi, nah bisa ini yang lebih filosofis gitu ya, menurunkan sendiri, nanti mengintegralkan sendiri.
Tapi kalau di Karen ini sudah dipasang, ini loh hasil akhirnya, itu udah gampang. Nah itu tadi yang external exchanger ya, isothermal heating medium, ada yang isothermal cooling medium ini, kemudian ada non-isothermal. Non-isothermal, nah ini ada T aksen kecil di sini. Nanti rumusnya akhirnya ini. Jadi semakin ke sana semakin panjang rumusnya. Nggak apa-apa, tinggal kita pakai aja, boleh lihat kok, gitu. Nggak usah dihafalkan. Kemudian ada yang external exchanger non-isothermal cooling medium. Ya. Rumusnya 1816 dan 1817 hampir mirip ya, tapi beda kasus, satunya heating, satunya cooling. Kemudian yang ini, nah tangki berpengaduk, nah ini ada aliran yang masuk ya, ada yang aliran masuk tangkinya ada liquid continuously added, ditambah cairan secara kontinu gitu ya, ada yang ditambahkan cairan secara kontinu. Nah ini external exchanger ya, liquidnya ada tambahan. Nah karena ada tambahan, ada input di liquidnya, M-nya nambah gitu ya. Ada L0 theta, nambah ya L0 T0 di sini. Tapi persamaan akhirnya jadi 18-19. Nah lebih kompleks ya untuk menyelesaikannya ya, agak panjang. Tapi hasil akhirnya ini. Ya, ini. Len ini panjang ya, sama dengan ini. Ini satu ini ya. Ini ada tanda sama dengannya. Nggak masalah kan, tinggal masukkan ke rumusnya. Tapi ngitungnya harus teliti. Kemudian external exchanger, liquid continuously added to tank, isothermal cooling medium. Tadi heating, ini cooling. Mirip juga, walaupun tidak sama persis ya, tinggal masangnya harus betul dipasang di persamaannya. Selanjutnya jadi ini ada heat of solution effect. Oh, ada panas pelarutan, itu bisa ditambahkan dengan plus minus Q per C, Q0 per C0. Di kedua ini ya, numerator maupun denominator di ruas kiri. Kalau dia ada panas pelarutannya. Kemudian yang ini, nah semakin panjang lagi ya persamaannya ya. Ini adalah external heat exchanger, liquid continuously added to tank, non-isothermal heating medium. Nah, ini paling kompleks nih. Tapi nanti masih ada lagi di pertemuan yang berikutnya. Ini juga ya, tapi nggak apa-apa, ikuti saja. Ini juga external exchanger, liquid continuously added to tank, non-isothermal cooling medium. Yang ini heating medium, ini cooling medium. Nah, ya untuk yang pertemuan ke-13 itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Itu yang pertemuan ke-13. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.